يقظة ومناما صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ajin lana ya Allah bimtisali ya Allah fi kulli hali ya Allah. Natawassalu bihaqi sayyidina Muhammad wa natawassalu bihaqi ismi sayyidina Muhammad wa sirri sayyidina Muhammad wa sirri nuri sayyidina Muhammad. Faqbil hajatan lana hajatan liman hadir fi hajal majlis, hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Ya Rabbana fa inna nuhibbu ya Allah li sayyidina Muhammad wa sirri nuri sayyidina Muhammad. Faqbil hajatan lana hajatan liman hadir fi hajal majlis, hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Ya Rabbana fa inna nuhibbu ya Allah liwalidaina faghfir lahuma warhamhum wa'fihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa'izhum min azabil qabri wan nar wadakilhum fi jannatika na'im. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana nas'aluka ya Allah ij'al kula ibadatina ya Allah hadiyatan lin nabiyyi Mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa hadiyatan li ummati sayyidina Muhammad wa hadiyatan ya Allah li kullil ahwali war ruhil alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Natawassalu bihaqqi sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad fi kulli kalamina insyaallah. Li hormati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasan Al-Habsi di sebelah kiri saya. Li hormati Al-Muhtaram Habib Said Faisal Al-Qab walil Habib Al-Muhtaram Abdurrahman As-Segap sebelah kiri saya. Kemudian Habib Yahya Al-Idrus dan terkhusus Habib Abdullah Al-Habsi yang ganteng orangnya. Ganteng yang kedua Habib Rukun Aras, yang Aras Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Alhamdulillah mereka hadir di sini, dan para alim, mu'alim, guru Zainal Arifin, guru Mas Kuni, guru Mulyadi, dan guru Tarmiji, dan guru Aryan Sadakah belum hadir lah. Mudah-mudahan para habaib ini, para mu'alim ini panjang umur mereka. Allahumma tawil umurahum wasahih jasadahum wasabit imanahum wa ahsin amalahum waj'al lahum min awliyaillahi sholihin ya rabbal alamin. Waliman hadir insyaallah mudah-mudahan melewati keberkahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati hambanya yang terkasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita memperoleh keberkahan ilmu, kesentosaan hidup yang nyaman, penuh keselamatan, kedamaian, sirnanya segala musibah dan bencana, sirnanya segala kutukan-kutukan dan hewan serta syaitan dalam diri kita, amin ya rabbal alamin. Dihormati para qari min qiraati sayyidah atau qiraatil qasaid min qasidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aina lahum, mana mereka nih? Ada kata itu lil Ustadz Amin, lil Ustadz Amin wasaufi, wa guru Saufi dan guru Amin. Tadi Amin dan siapa tadi? Guru Ridwan atau siapa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat berkumpul. Hari ini kita memasuki satu persoalan ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, Fathur Rabbani. Kita sampaikan, ya gulam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ya gulam, wahai anak-anakku. Gulam itu di situ adalah anaknya, bahkan orang yang baru lahir ya, gulam. Artinya kita ini pada hakikatnya gulam semua. Hakikatnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kelebihan daripada gulam itu adalah bersih daripada dosa-dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita adalah gulam semua. La takum fi aqzika lidunya kahatabil laili mayadri ma yaqa'u biadi. Wahai anak-anakku, kata Syekh, janganlah engkau dalam kehidupan ini fi aqzika lidunya, engkau terlalu berlebihan mengejar dunia. Kahatabil laili, bagaikan pencari kayu bakar pada malam hari. Orang ada di Arab sana mencari kayu bakar sampai malam hari, tidak siang saja tapi sampai malam hari. Mayadri ma yaqa'u biyadih, sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari itu, apa yang akan menimpa dirinya. Ini araka fi tasrifatika kahatabil lail, karena aku melihat engkau persis seperti orang yang mencari kayu bakar itu pada malam hari. Juluma la qamara fiha, tidak ada rembulan yang menerangimu. Seperti itulah kita dalam hidup sehari-hari kita. Jangan mengejar dunia sehingga dunia dominan menguasai diri kita, hidup kita, seolah-olah kita abadi dalam hidup dunia ini. Padahal dunia ini tidak abadi. Istrimu yang cantik di rumah engkau simpun dan engkau simpan di batas-batas gedung mewah yang engkau cintai, tidak akan pernah bisa lama dan abadi. Dia akan tua, bahkan sedikit dirimu lengah, dia akan berpaling kepada laki-laki lain. Bisa saja itu terjadi. Harta yang kamu kejar, BMW, mobil mewah, harta dunia, tahta kedudukan, kekuasaan, sehingga engkau dipuji orang karena kayamu, engkau diagungkan orang karena tahtamu, karena kekuasaanmu, pun sangat relatif. Berhenti di suatu saat engkau berada di kehinaan terperosok, harus menghadap Tuhanmu. Itulah orang-orang yang mencari kayu bakar, bukan hanya siang hari saja, tapi mencari kayu bakar sampai malam hari. Pertanda makna engkau tidak pernah terpikir untuk kehidupan akhiratmu. Engkau tidak terpikir untuk kenyataan di hadapan Tuhanmu. Apa sesungguhnya tugas hidupmu di hadapan Tuhanmu? La qamara fiha, saat itu engkau tidak ada rembulan yang menerangimu. Wala du'a ma'ahu, tidak ada cahaya sedikit pun yang bisa menerangimu bersamamu. Wa huwa fi rihlati kasiriti dagal wal hasyratil qatilah payushaku
talahu syai'um minha 'alaika bil aqtabi naharan. Maka ketika itu tidak ada lagi satu keadaan yang bisa menaungimu untuk istirahat sebentar menghadap Tuhanmu, bersimpuh pada keharibaan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasyarati qatilah, yang ada kamu kadang-kadang hanya ketakutan, dibunuh oleh lingkunganmu, dibunuh oleh pikiranmu. Yang membunuh kita itu siapa? Pikiran. Yalah. Jangan-jangan Banjarmasin ini akan banjir. Kalau banjir bagaimana? Mati semua kita ini. Kalau begitu saya harus cari uang, beli rumah di atas gunung. Nah, akhirnya bekerja habis-habisan untuk mendapatkan uang, mendapatkan rumah di atas gunung. Orang-orang yang tinggal di atas gunung pun takut. Kalau petir menyambar, berbahaya juga di atas gunung ini. Kita harus mencari rumah di bawah tanah. Di Arab sana orang membuat tanah itu sampai di lapisan terakhir bumi atau bagian yang terbawah dari bumi, membikin gua-gua dia supaya melindungi mereka daripada petir, terutama bom-bom yang mungkin terjadi kerusuhan pada waktu itu. Adakah tempat berlindung di dunia ini yang sangat aman? Jawabnya tidak ada. Engkau mencari-cari itu, terpikir itu untuk melindungi dirimu. Tidak ada seorang jiwa pun yang bisa memberikan keamanan. Siapa yang memberi keamanan itu segala-galanya di dalam pikiranmu? Pikiranmu, kata Syekh, tidak terbatas. Pikiranmu itu sampai ke langit, sampai ke antariksa. Kamu tidak mungkin dapat mengejar apa yang kau pikirkan. Yang bisa memenuhi pikiranmu itu hanya satu saja. Rabbmu adalah Tuhanmu. Subhanallah. Ini penting memahami ini, sehingga engkau selalu ragu dalam hidupmu, seolah-olah ayaqtalahu syai'um minha, segala sesuatu akan membunuhmu. Mau makan daging, takut darah tinggi. Mau minum teh manis, es manis, es krim, takut diabetes. Siapa yang membunuh itu? Pikiranmu, bahwa itu berbahaya bagi dirimu. Mau keluar malam ke majelis taklim, tidak punya jaket, takut kalau di jalanan masuk angin. Akhirnya duduk di rumah nonton TV supaya tidak masuk angin. Siapa yang mengganggu itu? Apakah angin ataukah pikiranmu? Berjuta-juta orang berjalan malam hari, dia tidak sakit dan dia tidak kedinginan. Siapa yang membunuh? Berjuta-juta orang makan gula setiap harinya, termasuk gula batu bibah. Tidak dia betes. Berjuta-juta manusia bahkan tiap harinya makan daging di Arab biblah. Nah, dia tidak terkena diabetes. Bahkan berjuta-juta manusia yang hidupnya masih kita anggap kotor, tidak higienis, tidak sehat, tapi senyatanya mereka lebih sehat daripada kita. Hanya semua itu dikarenakan bukan satu anggapan kita, semata-mata karena anugerah Allah terhadap semua hambanya. Kitalah yang memilah-milah untayan dan kasih sayang perlindungan Allah pada diri kita. Ketika Allah menciptakan angin, angin itu adalah untuk rahmat bagi sekalian manusia. Hanya kita yang menganggap angin itu adalah bencana pada kehidupan kita. Ketika Allah menciptakan bakteri pada tubuh manusia sehingga badan kita bisa bergerak dan berjalan, seluruhnya tertimpal pada butir-butir bakteri di tubuh kita, bertumpuk bakteri dalam tubuh kita. Jadilah kulit dan daging kita yang sesungguhnya berasal daripada tanah, kumpulan dari segala bakteri itu. Hanya kadang-kadang kita menganggap tubuh kita tidak sehat, padahal Allah menciptakan semua itu adalah untuk kesehatan dan kenyamanan kita. Hanya terpojok pada karena anggapan kita, pikiran kita,
prasangka buruk kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu menjadi jelek adanya. Bukankah hidup manusia ini diajarkan Allah untuk menghargai sesuatu yang berharga? Tanpa disadari manusia menghargai kehidupan ini. Tiba-tiba manusia menghargai emas, padahal hanya warna kuning saja, tapi seluruh manusia menghargai itu apa emas. Belakangan emas begitu sulit dicari, dihargailah dengan uang. Uang berubah menjadi uang kertas. Karena sulitnya perak dicari, akhirnya berganti dengan uang kertas. Uang kertas menjadi idola bagi kehidupan manusia. Sadarkah manusia bahwa semua itu hanyalah tipuan-tipuan untuk menggambarkan ahadiyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu ahad, hu ahad, hu ahad. Bahwa tidak ada yang berkuasa kecuali Dia. La ilaha illahu. Tidak ada seorang jua pun bisa mengatur kehidupan ini. La ilaha illahu. Tidak ada. Secocoknya pandangan kita akan benar menurut Allah kecuali atas ilham Allah. La ilaha illahu. Itulahu. Itulahu. Dan sekali lagi itulahu. Wabihi wa alaika ya Rabbana hu li zikrikum. Insya Allah mudah-mudahan menjadi zikir kita. Maka benamkan hatimu dengan hu itu, kata Syekh, supaya engkau menyadari tidak ada yang bisa membunuhmu, supaya tidak ada bisa yang mempengaruhimu, supaya dirimu fokus kepada Tuhanmu. Sekalipun engkau berkehidupan, jadilah hu itu rembulan bagimu, jadilah hu itu matahari bagimu. Wa alaika bil ahtabi naharan fa indu asyamsi yamna'uka antakuja ma yadurruka. Sehingga ketika engkau mencari kayu bakar, maksudnya mengarungi kehidupan ini, engkau tetap mentanamkan hatimu dengan rembulan pada malam hari, terang benderang dengan matahari pada siang hari. Matahari dan rembulan itu tidak lain adalah hu bersamanya, ma'ahu ma'iyah, kata Allah. Bersama Allah lah hidupmu. Jadilah kamu bersama Allah. Itulah rembulanmu, itulah syamsu, itulah mataharimu dalam hidup ini. Kun pitasripatika ma'asyamsi tauhid. Yang aku maksudkan ialah engkau bertasarruf dalam hidup sehari-harimu. Ketika engkau bertemu dengan manusia, kepada manusia yang lain, melihat anakmu, melihat ayahmu, melihat saudaramu, siapa saja, bahkan melihat rumput, melihat apa yang bisa engkau lihat, maka jadilah engkau ma'asyamsi tauhid, bersama matahari tauhid. Nah, seperti matahari tauhid. Kalau hatimu selalu ingat kepada Allah dengan melazimkan hu atau Allah di hatimu, dilapalkan di dalam hati Allah, biasakan bagaikan syamsu tauhid, matahari tauhid. Subhanallah. Artinya secara lapas makna dulu kita lakukan sambil memperhatikan makna itu. Tunggal sedikitan. Wasyarah wat taqwa. Itulah maksud penjelasan kami adalah takwa kepada Allah ialah ma'allah fi kullil hal, yakni bersama Allah dalam segala hal. Hendak berdusta dengan orang karena di hati Allah ada matahari di hati, terang. Oh, berdusta ini bisa mengajab di akhirat, menyiksa diri. Akhirnya tidak jadi berdusta. Mengakali orang, membunguli orang, akhirnya tidak jadi berdusta. Tuh. Sekarang market dagang itu luar biasa diskon. Ya kah? Diskon, habis-habisan diskon. Dipotong-potong, padahal harganya juga ditinggikan.
Ada paloi pipe kisah. Anu jar lawan garbus. Kita keliling matahari jo. Duh, di mana jar garbus? Itu jar di Duta Mall ada matahari ya. Oh, matahari itu sekalinya. Kalau bumi mengelilingi matahari jar. Kalau kita mengelilingi matahari juga garbus saja paloi. Kalau bumi apa ndak hajatnya mengelilingi matahari? Ya, bumi itu tidak ada tujuan kecuali mengelilingi tujuannya. Kalau kita aja paloi mengelilingi matahari ini ada yang dicari apa aja garbus? Diskon aja. Diskon yang dicari ya kalau keliling matahari, diskon yang dicari. Ada beda. Alam semesta ini ketika bumi mengelilingi matahari, pipalakin yasbahun. Satu saja tujuan mereka, tunduk kepada Allah, bersatu dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari bercahaya. Apa tujuan matahari bercahaya? Untuk menerangi alam semesta ini. Dia sebagai makhluk Allah, tunduk taat satu saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan gemerlap dirinya, dia mentawajuhkan, menggambarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita terpikir ketika melihat matahari adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan mataharinya yang kita puji, tapi yang memberi keindahan pada matahari itulah yang akan kita puji. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lihat di sekeliling kita, bukan hanya matahari, bumi yang kita pijak. Dia menghinakan diri di hadapan kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taat kepada perintah Allah. Dia mengabdi kepada manusia semata-mata karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia bisa berubah-ubah hatinya. Kadang karena Allah, kadang bukan karena Allah. Kadang minta puji manusia, bukan untuk mengabdi kepada manusia. Karena itu kata Syekh, dalam mencari penghidupan hari-hari sekedarnya. Biplah, jangan habis-habisan atau memborong semuaan. Agas kaja orang bib, bahasa Banjar agas, tergesa-gesa. Kalau bahasa modernnya bipe monopoli. Ada orang usaha minyak gas, dia juga. Ada orang usaha bensin, dia juga. Ada orang usaha apa lagi bib? Bib, usaha bensin, ada usaha gas, dia juga. Ada orang usaha lampu, dia juga. Semuanyaan punya dia perusahaan, ya kah? Nah, akhirnya ya seperti dulu Belanda datang ke Indonesia untuk apa? Untuk borong semua rempah-rempah di monopoli. Berapa sih umur kita bisa bertahan? Belanda yang merasa hebat dulu sekarang mati mereka, dimakan oleh tanah sekarang. Subhanallah. Ini persoalannya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita hidup supaya bersama Allah? Kalau masih tidak mengerti ilmunya, ma'rifatullahnya di dalam masalah itu, enggak apa-apa dulu. Yang penting di hati kita terketuk nama Allah, Allah, Allah. Oke, sampai di situ dulu. Sambil mempelajari ma'rifatullah, yaitu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Saya membuat dalam kitab Imam Qushairi menceritakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Qushairi, baina rajulun piman kana qablakum lam ya'mal khairan qat illa tauhidan. Rajulun, seseorang, piman kana qablam, sebelum kalian itu tidaklah mereka beramal. Ada seorang pada dulu itu dia tidak memiliki suatu amalan. Tidak ada amalan, berbuat baik dengan manusia tidak bisa, bersedekah apalagi, tidak ada amalannya, tidak ada.
lam ya'mal khairan, bahkan tidak ada sedikit pun dia amal kebaikan yang pernah dilakukannya, illa tauhid, kecuali hanya satu, tauhid. Tadi kita bicara matahari tauhid. Satu aja amalannya, jar Nabi. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Akhrajahu Imam Bukhari fi kitabihi, dalam kitab beliau Imam Bukhari. Paqala li ahli, akhirnya dia berkata kepada anak-anak istrinya. Apa katanya? Ija mitu pahrukuni sumas hakuni. Bila nanti anak-anakku, istriku, bila aku nanti mati, pahrukuni, bakar aku. Kemudian hancurkan tubuhku. Habis dibakar jadi abu wolak, dihancur-hancur lagi. Summa jaru nispi pil bari wa nispi pil bahri. Nanti bagi dua, sudah hancur tuh tubuhku tuh hancur, bagi dua. Satunya abunya diletakkan di darat, satunya diletakkan di air, di laut. Nah, siapa pingin nih kayak inilah. Nah, tapi pi bahri itu, tapi waktu melakukannya itu adalah pi yaumirihin, pada saat angin kencang. Jadi tujuannya apa, Bib? Tujuannya setelah dibagi itu, kalau angin kencang berarti kalau di laut hancur ke sana kemari, hilang, tidak bisa dicari lagi sentralnya, ya enggak. Kalau di darat kena angin ya pakai rabu tuh, terbangan aja sana kemari supaya tidak diajab neraka ya lah. Subhanallah. Ini jangan dituruti di rumah lah. Yang dituruti di rumah ini kisah Nabi mengisahkan. Fafa'alu, akhirnya orang itu meninggal dunia. Fafa'alu, kemudian keluarganya pun melakukan apa yang dititahkannya. Faqalallahu azza wa jalla, lalu kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman kepada angin, lirihi adi ma'akasti, angin kumpulkan, letakkan di sisiku. Faijan, tiba-tiba huwa baina yadahi, belum lagi angin melakukan perintah Allah, orangnya sudah dikumpulkan Allah di samping Allah. Faqala lahu, maka berkatalah Allah kepada si hamba itu tadi itu, mahamalaka alama sonata, apa yang menjadikan engkau melakukan itu semua? Membakar, disuruh keluarga membakar, membagi dua, lalu angin, ditiup angin lagi. Untuk apa? Padahal Allah maha tahu, tapi Allah ingin memberitahukan kepada para malaikat. Faqala ya Rabbi astihya atau istihya minka, aku malu ya Rabbi kepada engkau. Kenapa jadi malu, kata Allah? Karena aku tidak pernah berbuat baik. Lalu apa? Faghfaralahu, lalu Allah pun mengampuni orang tersebut. Apa maksudnya nih kisahnya nih, hadis Nabi nih? Nabi bersabda tapi kita tidak tahu maksudnya, terlalu kan? Maksudnya adalah hadis ini tidak lain bahwa orang ini membakar dirinya karena malu dengan Allah, tidak pernah berbuat baik. Tapi dia sadar Tuhan itu hanya satu saja, ahad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan inilah yang akan mencampakkan dirinya ke dalam api neraka atau memasukkannya di tempat kenyamanannya. Hatinya tetap bergelora dengan zikrullah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya kah? Nah, ini nang dalam hadis inilah yang kita kisahkan dalam maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Dimanapun kita berada, Allah dalam hati kita. Bahkan di dalam hadis Imam Hakim dalam Mustadrak beliau, la taqumus sa'ah hatta yaqula Allah atau hu. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kalau masih ada orang mengucap di hatinya Allah atau hu. Subhanallah. Bayangkan kiamat itu sehebat apa,
luar biasa, tidak bisa dibayangkan kiamat itu. Itu tidak akan pernah terjadi bila kita masih mengucap Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Kayak apa? Jadi jangan kau takuti kehidupan ini. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Allah akan mencukupi dirimu. Jangan kau khawatirkan tentang rezekimu. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Dijamin rezekimu. Ingin apa engkau? Hanya setetes dunia inikah yang kau inginkan? Bahkan satu dunia pun Allah bisa memberikan kepadamu. Sebutlah nama Allah, Allah, Allah di hatimu, dalam tidurmu, dalam napasmu. Hu Allah, hu Allah. Tarik napas hu, keluarkan Allah, hembuskan hu Allah, hu Allah. Tidurlah dengan damai. Saat mengucap hu Allah itu, dengungkanlah pikiranmu, keyakinanmu. Allah mencukupi apa yang kau kehendaki. Allah lah yang memberi keamanan kepadaku. Allah lah yang memberikan rezeki kepadaku. Allah lah yang menyayangiku. Dari mana semua ini tahu? Aku tahu semua ini melewati kisah junjunganku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Rasulullah. Lalu kita pun mengucap salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Teruskan ucapkan itu di hati kita, Allah, Allah, Allah. Mulut kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sebagai syukur kita dapat mengenal Allah. Tanpa Nabi besar Muhammad SAW kita tidak akan pernah mengenal. Tanpa Nabi Muhammad SAW saya pribadi tidak duduk di sini menyampaikan semua pesan ini, kecuali karena Rasulullah telah dulu menyampaikannya sebagai warisan dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan nikmat dunia dan akhirat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.